Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin yang insyaallah di pagi hari ini kita akan tawakufkan sementara sehubungan datangnya bulan suci Ramadan bukan karena virus corona. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kembali, kita akan melanjutkan kajian dalam tafsir Jalalain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah dalam suasana mencekam dengan virus corona kita kembali untuk menenangkan hati kita untuk membaca Al-Quran, dialog dengan Allah. Mudah-mudahan corona lenyap di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Apa itu? Summa qasat qulubukum. Kita baca terlebih dahulu, nanti baru penafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما ينفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. Baca itu. Sadaqallahul azim. Tajwidnya udah? Udah, atasnya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar.
wa inna minha lama yashaqqaqu ma yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubukum, kemudian jadilah keras hati-hati kamu. Yang dimaksud Yahudu yaitu salabat an qabulil haqqi. Yang dimaksud keras hati mereka adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena tidak mau menerima kebenaran. Jadi sampai hari kiamat manusia yang paling dibenci oleh Allah orang Yahudi. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu orang Yahudi yang paling dibenci oleh Allah, dan orang yang sesat adalah orang Nasrani. Ini dua di dalam surat akhir Fatihah dijelaskan. Nah, secara khusus Allah menyebutkan tadi yang dimaksud summa qasat qulubukum adalah jadilah keras hati kamu hai orang Yahudi. Kenapa? An qabulil haqqi, karena tidak menerima kebenaran, tidak mau menerima yang hak, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umat Islam jangan seperti Yahudi karena enggak mau menerima kebenaran. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya untuk Allah. Kebenaran itu adalah dari Allah. Tidak ada siapapun manusianya, walaupun mereka merasa benar, tapi di sisi Allah yang maha benar cuma Allah. Nih, kembali kepada kita, jangan sekali-kali berisi keras untuk merasa benar. Ini na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena akan disederajatkan dengan orang Yahudi, enggak mau menerima kebenaran. Mim ba'di dzalika fahiyakal hijarah. Mim ba'di dzalika, dari setelah yang demikian itu, al-mazkuri min ihya'il qatili wa ma qablahum minal ayat. Setelah yang demikian yang tersebut daripada ihya'il qatil wa ma qablahum minal ayat, kehidupan setelah terjadinya istilahnya al-qatil, dan apa yang sebelumnya dari ayat-ayat. Ini sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Kekerasan hati orang-orang Yahudi adalah bahkan pahiyakal hijarah, maka orang Yahudi keras hatinya percis bagaikan batu, pil qaswati, di dalam kerasnya. Karena batu walau bagaimanapun itu kita bisa melihat, apalagi peristiwa waktu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali farid karena waktu perang Khandaq. Ada satu batu sahabat tidak mampu untuk memecahkannya, tapi dengan mukjizat Allah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukulkan alatnya kepada batu, maka memancar cahaya ke atas udara, tampak ke berbagai macam negara. Ini termasuk. Jadi orang Yahudi diimpamakan seperti batu, hatinya apa? Keras, nggak mau menerima kenyataan dan kebenaran dari Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi daripada batu. Batu keras tapi hatinya orang Yahudi lebih keras. Kenapa? Karena batu bisa jadi keras kan, nggak punya akal, nggak punya pikiran, nggak punya alat untuk mempertimbangkan mana yang hak, mana yang batil. Nah, makanya disebut asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu, karena manusia punya pikiran. Kok kenapa begitu relanya dia nggak percaya dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, kembali buat kita semua. Jadi jangan sampai kita dikecam oleh Allah seperti orang Yahudi berkeras hati, lebih keras daripada batu. Batu boleh jadi keras karena nggak punya akal.
Tapi kalau manusia, sekeras-kerasnya manusia, seyogianya dia sadar diri dan koreksi diri bahwa adalah Allah dalam menciptakan alam semesta beserta isinya itu untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Tapi Yahudi nggak mau nerima sama sekali. Ini na'udzubillah min dzalik. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara batu-batu ada yang memancarkan dari batu tersebut anhar, yaitu sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Juga sebagian lain di antara batu tersebut ada yang yaitu berpecah-pecah. At-ta'i wal asli pishin ini boleh yashaqqaqu atau tashaqqaqu. Jadi boleh dengan tak, boleh dengan apa? Ya, di sini kan yashaqqaqu atau tashaqqaqu. Fil asli pishin, di dalam dasarnya sumbernya adalah huruf shin. Yashaqqaqu. Nah, fayakhruju minhul ma, maka mengeluarkan dalam batu tersebut air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya juga di antaranya ada istilahnya barang yang menggelinding, yang zilu min uluwi ila asfal, ya, dan menggelinding istilahnya atau turun dari atas ke bawah. Kenapa min khasyatillah? Karena takut kepada Allah. Wa qulubukum la ta'asaru wa la talinu wa la takhasha'. Bahwasanya hati kamu adalah la tasiru, tidak memberikan bekas sama sekali, bahkan tidak latinu, tidak lembut, tidak lunak, wala takhsha'u, dan tidak tunduk kepada apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yakni kepercayaan dan mematuhi perintah Allah. Wa mallahu bighafirin amma ta'malun, dan tiadalah bagi Allah itu adalah lalai dari apa yang kamu lakukan. Wa innama yuakhirukum liwaktikum wa qiraati bitahta niyati bihil nafatu anil khitabi. Di sini bahwasanya kata musannif, mereka adalah orang-orang Yahudi diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Namun kalau batu masih mending, sekeras-kerasnya batu, di satu sisi batu bisa mengeluarkan air, bisa memancarkan air. Coba kita lihat di daerah pegunungan air mengalir yang begitu jernihnya, yang tidak terkena polusi atau kotoran. Itu yang paling jernih adalah air dari mana? Dari gunung. Sebab di sana tidak ada tanah yang bisa terbawa oleh arus apa? Air. Saya pernah dulu ke Palembang. Ini sungguh sangat prihatin, karena mereka mandi di atas saluran air yang keluar dari gunung. Itu mending kalau keluarnya besar, ini enggak, keluarnya kecil. Nah, sehingga orang antri buat minum, buat nyuci, buat mandi, segala macam. Subhanallah. Kenapa? Yaitu tadi, air memancar yang begitu beningnya istilahnya, terasa sungguh alangkah. Tubuh kita dengan siraman air gunung yang begitu murni dan masih bersih, jernih tersebut beda dengan air yang di tempat lain. Nah, ini batu masih mending, walaupun keras bisa mengeluarkan apa? Air. Ya. Juga istilahnya bisa memancarkan air di dalam batu-batu tersebut. Nah, ini kembali apalagi pegunungan daerah negara tropis seperti Indonesia, tapi lain dengan Timur Tengah. Jangan harap akan di sana keluar air, karena gunungnya gunung apa? Gunung batu cadas yang keras, yang walaupun kita lihat sepanjang jalan, ya,
dari Mekah, dari Jeddah, Mekah, Madinah sampai ke negara Timur Tengah, itu sulit kita untuk melihat air, makanya sangat gersang sekali. Nah ini sehingga yang kita lihat hanya cuma bebatuan yang sangat besar dan hitam. Nah, itu nggak ada pancaran air dari sana. Ya, walaupun di sini Allah beritakan dalam Al-Quran, mungkin ada sebagian di antara daerah Timur Tengah yang bisa mengeluarkan air sesuai dengan yang Allah firmankan tadi. Nah ini, jadi makanya kembali kepada kita semua, percaya dan yakin bahwa Allah adalah mampu melakukan sekeras apapun, masih bisa memberikan manfaat, termasuk batu tadi. Lain dengan pikiran manusia seperti orang Yahudi yang kerasnya lebih daripada batu. Kenapa? Karena mereka nggak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mereka adalah dengan batu tersebut pun bisa jadi wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah, dan bahwasanya di antara sebagian batu juga ada yang menggelinding, ya, dari atas ke bawah. Kenapa? Karena min khasyatillah, karena mereka takut kepada Allah. Wa qulubakum, istilah wa qulubukum, dan hati kamu adalah, hai orang Yahudi, tidak pernah memberikan bekas, tidak pernah merasa lembut, tidak pernah tunduk apa yang telah Allah perintahkan kepada orang Yahudi. Makanya bagaimana orang-orang Yahudi yang nggak punya belas kasihan terhadap manusia yang lain. Ya, kita lihat orang saudara kita di Palestina, yang walaupun Palestina konon digempur dari hari ke hari, dari bulan ke tahun, tapi nggak pernah habis. Secara logika, nah ini bagaimana kekuasaan Allah mempertunjukkan, hai Yahudi, walaupun kamu punya senjata hebat, ya, umpamanya pakai baju anti peluru dan sebagainya, tapi umat Islam yang ada di Palestina itu tidak pernah habis, muncul lagi, berkembang terus dan sebagainya. Apalagi wilayah arena Masjidil Aqsa sudah ada jaminan dari Allah yang tidak akan mampu mereka menghadapi Masjidil Aqsa. Makanya saya ketika ngobrol dengan orang Arab, dia bilang, subhanallah, antum beruntung, sebab kalau keluar dari Masjidil Aqsa dosa kita bersih, diampuni oleh Allah. Nih, makanya bapak-bapak kalau banyak duit ke sana, ya. Setelah kita Makkah, Madinah, kemudian ke Palestina, ke Masjid Aqsa. Ini kembali. Malah ketemu saya kemarin juga dengan orang Arab lain. Dia bilang, subhanallah Ustaz, antum benar cerita. Kenapa? Aneh pengen balik lagi ke sana. Dia baru bulan kemarin berangkat sebelum ada corona. Pas begitu pulang, undang-undang lockdown di sana berlaku. Untung saya masih bisa pulang, dia bilang. Pas kita mau berangkat, ada 150 orang. Nah aneh sekarang ini pengen balik lagi. Subhanallah. Emang kenapa antum nggak luar biasa? Ya, suasana alam, walaupun dia sedang ke sana musim panas, tapi saya musim dingin. Nah ini dua alam rihlata syita'i wasoib sangat berasa di sana. Aneh cerita, aneh musim dingin waktu ke sana. Wah, aneh musim panas luar biasa. Nah, berarti di sini dua alam yang Allah firmankan, li ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i wasoib. Nah ini kalau misalnya batu menggelinding, dan kalau kita lihat sepanjang jalan, ini negara lain, contoh di Tarim, di Yaman, itu ketinggian lebih daripada 1.500 meter ketinggian. Posisi mobil begitu mereka nanjak ke atas bukit, kita melihat ke bawah tidak tampak bawah, saking apanya? Tingginya, coba bayangkan. Ini padahal mobil tua, udah gitu supirnya kan pakai sarung, bukan pakai celana. Kira-kira pakai sarung di sana, lah celana nggak berlaku di Yaman. Pakai sarung semua. Termasuk tukang bangunan juga pakai apa? Pakai sarung. Penjaga pom bensin juga pakai apa? Tukang sayuran semua pakai apa? Pakai sarung. Masya Allah, ini luar biasa. Itu sama.
Jadi batu-batu yang begitu besarnya, walaupun di pinggir tepi gunung itu udah ratusan ribuan tahun nggak pernah apa? Nggak pernah jatuh. Coba kira-kira kayak apa? Coba kalau Gunung Cirebon, Gunung Banten istilahnya, ada batu aja di tepi gunung, kira-kira gimana? Bisa menggelinding gitu kan? Nah itu disalah nggak? Ya, ini kembali buat kita semua, makanya Allah perintahkan apa kamu nggak berjalan di permukaan bumi untuk melihat ini itu yang bisa diambil manfaat oleh kamu. Ini termasuk. Jadi batu menggelinding ini adalah kata Allah min khosyatillah, karena mereka adalah takut. Nah batu saja sekeras kayak begitu menggelinding dari bawah ke atas karena ada rasa takut kepada Allah. Tetapi kenapa orang Yahudi sekeras, lebih keras daripada hati, daripada batu? Itu kan, Masya Allah. Ini luar biasa pelajaran. Makanya pantas kalau Rasulullah ketika berjalan di mana batu-batu bertasbih untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengira kalau pohon daun batu tidak bertasbih, padahal mereka adalah bertasbih. Ya, di sana dalam firman Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua apa yang ada di langit maupun yang di bumi. Mungkin tasbihnya kita dengan batu banyakan batu. Batu nggak pernah maksiat kalau kita bertasbih jalan terus, maksiat juga. Coba kira-kira hebatan mana tuh? Ya ini batu loh. Bahkan Rasulullah ketika menggenggam istilah pasir aja bertasbih, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, batu isinya pasir yang digenggam dipegang Rasulullah bisa apa? Bertasbih. Tapi kalau kita yang pegang kedengaran nggak kira? Padahal hakikatnya apa? Mereka pun bertasbih. Ini batu, ya. Jadi makanya di sini batu yang menggelinding lama yahbitu tadi, yang menggelinding tadi, yang turun dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Dan mereka istilahnya tentunya tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi orang Yahudi digambarkan oleh Allah lebih keras dari batu karena tidak ada asar dalam hati mereka, tidak berbekas. Allah jadikan tubuh mereka yang sempurna dengan panca indera yang ada, dengan pikiran yang Allah berikan, nikmat yang paling besar, tapi mereka la tatafakkarun, tidak mau berpikir, la tatadabbarun, mereka tidak mau merenung tentang apa yang Allah jadikan. Ini kerasnya mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ada bekas dalam hati mereka. Bahkan mereka tidak ada perasaan lembut. Makanya kasarnya orang Yahudi ya seperti itu, main bunuh, main sikat, main hantam dengan sadis, dipotong-potong segala macam, gak ada perasaan kemanusiaan. Seharusnya manusia kan ada perasaan kasihan, ada belas kasihan. Ini coba orang-orang Yahudi kayak apa? Ya, kalau seandainya mereka sudah membakar, itu benar-benar istilahnya. Makanya waktu saya lewat di Yordan ke daerah satu lembah namanya lembah Jahanam, itu orang Yahudi kalau nyembah dewa mereka itu sambil membakar anaknya. Coba bayangin kira-kira kayak apa. Makanya disebut lembah apa? Lembah Jahanam. Jadi satu lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah di situ tempat pembakaran anak mereka ketika mereka meminta kepada dewa mereka. Nah otaknya di kemana ya? Apa enggak lebih keras dari apa? Dari batu. Ya, ini gambarannya seperti itu. Makanya ada di sana yang disebut apa? Lembah Jahanam. Kita dengarnya aja ada apa? Udah merinding banget dengar Jahanam. Kayak apa sih? Kan gitu. Nah, ternyata ya kalau sekarang sih lembah Jahanam penuh dengan keindahan karena di sana ada penghijauan, pohon-pohon dan rumput-rumput yang indah. Itu cerita zaman tempo dulu bahwa itu disebut lembah Jahanam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Padahal Allah sudah menyatakan terhadap mereka bahwa Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Apapun yang mereka perbuat kata Allah, Allah enggak lalai. Allah tetap akan lebih tahu dan Allah akan membalas ulah perbuatan orang Yahudi.
Nah, makanya sekarang Yahudi boleh menguasai Palestina. Yang lebih prihatin lagi, orang-orang Palestina tidak boleh punya usaha sama sekali. Ya, makanya menguasai daerah satu wilayah khusus itu di perumahan orang-orang Yahudi di Palestina itu di sebelah kiri kanan mereka tidak boleh membuka bengkel, tidak boleh membuka warung dengan tujuan kalau mereka hidup susah mau nggak mau tanah mereka dijual kepada orang Yahudi. Sampai segitunya. Ini kan secara halus, secara tidak langsung membunuh hidup-hidup orang Islam yang ada di daerah Palestina. Nah itu pun mereka pun tahu kalau warna mobil dari orang-orang Palestina asli itu nggak boleh masuk perumahan orang Yahudi. Itu sampai segitunya mereka, karena mungkin khawatir takut melakukan apa? Gitu kan? Nah ini kembali itu di daerah satu khusus, daerah waktu kita mau ziarah ke makam Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Itu berada di daerah wilayah orang Yahudi. Sehingga kita pun masuk pintu gerbang, beberapa gerbang dijaga oleh tentara-tentara Yahudi dengan senjata lengkap dan pakaian anti peluru. Nah kemarin tuh orang Arab cerita, aneh waktu itu nggak boleh saat masuk. Kenapa? Karena rombongan aneh 2 bis, jadi terlalu banyak mungkin orang Yahudi. Itu kan Yahudi ngeper juga mungkin karena terlalu banyak. Kalau aneh sih enggak, cuma 22 orang gitu kan. Nah sehingga mereka mungkin masih bisa ini mah sedikit deh, sekali dipeluru juga habis. Tapi kalau 150 orang kira-kira mereka pun pikir ditutup pintu gerbang percis kayaknya Jakarta ketika ada virus corona, semua pintu diapain? Ditutup. Jalan-jalan ditutup, masya Allah. Padahal virusnya lewat mana tuh? Ya kita nggak tahu. Ini hanya waspada saja dan ikhtiar saja. Inilah jadi hadirin jamaah rahimakumullah, itulah cerita tentang bagaimana kekerasan hati orang Yahudi. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi Allah nggak pernah meleset, nggak pernah mendustakan orang-orang yang beriman. Cerita tentang masalah orang Yahudi khususnya, kenapa? Sebab jiwa mereka lebih keras daripada batu. Kalau batu masih ada manfaatnya, tapi kalau orang Yahudi kira-kira gimana? Manfaatnya untuk apa? Mereka hanya bisa merampas dari satu negara ke negara lain. Mereka hanya mampu merampas dengan otak-otak mereka untuk berbuat kejahatan di berbagai macam negara. Itulah pekerjaan orang apa? Yahudi. Makanya dianggap oleh Allah yang paling sesat di dunia ini adalah orang Yahudi. Ini na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, nanti insyaallah setelah lebaran atau bulan Syawal kasih tanda di situ Syawal ya. Di pinggirnya tulis apa? Syawal. Karena mu'alim tuh kalau habis ngaji ya tawakufan kasih tulis di sampingnya Syawal, kan itu sebuah doa mengharap supaya panjang umur ketemu lagi di bulan Syawal. Itu mu'alim selalu menganjurkan seperti itu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kan ini merupakan penghujung di bulan Sya'ban, hari Sabtu, karena Sabtu besok kita ada puasa. Insya Allah mulai hari Jumat ya. Jumat, malam Jumat kita sudah mulai salat taraweh, dan seterusnya ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Nah Al-Fakir sudah barang tentu bergulirnya waktu tidak terasa 11 bulan lamanya kita selalu bertemu di majelis ilmu setiap seminggu sekali. Khawatir yang jelas banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya, dan mohon doanya wabil khusus pribadi maupun kita sama-sama saling berdoa. Wabil khusus ada amanat ini untuk bacakan Fatihah almarhum Bagus Cahyadi bin Jojo Suharyo ya, kemudian Bapak Abdul Razak bin Wiryo, juga almarhumah ibu yaitu Sarini binti Ali Benyamin
juga almarhum Bapak Haji Nurdin bin Abdul Razak, dan umumnya pada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya. Bagi kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, dibukakan pintu keberkahan segala usaha bagi kita semua, dan kalau kita mati husnul khatimah. Yang ketiga, kita baca Al-Quran suratul Fatihah bil khusus untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang terkena virus. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan mereka. Yang tidak terkena, mudah-mudahan Allah jangan sampai kenakan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan segera virus corona yaitu lenyap di permukaan Indonesia, khususnya ala hazihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karami al-Fatihah. Iya kan abudah ya kan asal. Tahlil nggak? Oh iya. Tahlil nggak? Tahlil nggak? Tahlil. Summa ala arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa masyayikhina wa ikhnan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa maghribiha, khususan ahli kubur sahibul hajat bihajal jamaah syai'ul ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang terakhir untuk jamaah kita, merebot kita yang sedang dirawat di rumah sakit Islam, yaitu Bapak Cacang. Mudah-mudahan itu. Sakitnya diabetes sama darah tinggi. Iya, jadi bukan corona ya. Bukan COVID-19 bukan, tapi diabetes dan darah tingginya naik. Ya, jadi kepada jamaah seputar Masjid Sa'ban, jika dengar suara heboh bahwasanya merebut kena corona, naudzubillah min dzalik, bukan ya, karena sekarang sakit apapun, mati apapun, corona. Ya, karena lagi zaman corona kan. Ya, mudah-mudahan Bang Cacang segera sembuh dan kembali lagi sehat walafiat bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم masih doa. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. اللهم صل عليه